Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hilman akan mereview mata kuliah hukum pidana lanjutan bab 3 perbarengan atau gabungan tindak pidana atau semenlup atau konkursus. Pengertian perbarengan. Dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan. 1. Seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan pidana perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. 2. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Di antara dua pengertian tersebut, yang paling penting adalah nomor 1, karena menyangkut perbuatan. B. Pengaturan atau perbarengan atau gabungan pidana diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai 71. Perbarengan peraturan atau konkursus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. 2. Perbuatan berlanjut atau forgeset handling diatur dalam pasal 64 KUHP. 3. Perbarengan perbuatan atau konkursus realis diatur dalam pasal 65 dan sampai 71 KUHP. Sistem pemidanaan. Perbarengan peraturan atau konkursus idealis pasal 63 KUHP. Menurut pasal 63 KUHP, digunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan atau jatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan absorpsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam konkursus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material. Handling yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pasal 63 KUHP, aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana. Tetapi dalam hal praktek sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Terhadap hal ini dipakai pendapat doktrin yaitu konkursus idealis heterogeneus. B. Perbuatan berlanjut atau forgeset handling. Menurut pasal 64 ayat 1, berlaku sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Contoh kasus dalam perbuatan berlanjut. A. adalah seorang pembantu yang mencuri uang majikannya yang disimpan di lemari berupa lembaran 10.000 sejumlah 1 juta atau segepok. Uang tersebut tidak diambil pembantu secara sekaligus, melainkan setiap harinya hanya 2 lembar saja, dan 3 kali mencuri keburu ketahuan oleh majikannya. Kasus ini hanya dikenakan satu pasal saja terhadap pembantu tersebut, yaitu pasal 362 KUHP. Perbarengan perbuatan atau konkursus realis diatur dalam pasal 65 sampai pasal 71 KUHP. Contohnya, A. Melakukan 3 jenis kejahatan yang diancam pidana masing-masing 4, 5, dan 9 tahun. Terhadap hal ini pidananya adalah 9 tahun plus 1/3 dari 9 berarti 12 tahun. Konkursus realis yang berupa kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis, yaitu berupa kejahatan dan pelanggaran. Menurut pasal 66 KUHP, untuk semua jenis ancaman pidana, tiap-tiap kejahatan dijatuhkan tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah 1/3-nya. Sistem ini disebut kumulasi yang diperlunak atau diperingan. Contoh, A. Melakukan 2 perbuatan yaitu pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing dipidana 9 bulan kurungan dan 2 tahun penjara. Dalam hal ini semua jenis pidana atau kurungan dan penjara harus dijatuhkan. Adapun maksimumnya adalah 2 tahun ditambah 1/3 kali 2 sama dengan 2 tahun 8 bulan sama dengan 32 bulan. Jadi pidana yang dijatuhkan adalah bukan jumlah keseluruhan 9 bulan plus 2 tahun
sama dengan 2 tahun 9 bulan atau 33 bulan. Konkursus realis pelanggaran ditambah pelanggaran diatur dalam pasal 70 KUHP dengan sistem pemidanaan disebut kumulasi pidana sejenis, yaitu tiap-tiap pidana dijumlahkan. Contohnya A melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam pidana kurungan 6 bulan dan 9 bulan. Maka seharusnya maksimum pidananya adalah 6 ditambah 9 bulan sama dengan 15 bulan. Tetapi menurut pasal 70 ayat 2 KUHP, sistem kumulasi itu dibatasi dengan maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan. Jadi apabila A melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam kurungan 9 bulan, maka A dijatuhkan pidana 18 bulan kurungan. Hal ini bertentangan dengan pasal 70 ayat 2 KUHP, yaitu pidana maksimum yang harus dijatuhkan bukan 18 bulan, tetapi 16 bulan atau 1 tahun 4 bulan. Konkursus realis baik yang berupa kejahatan ataupun pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan berlaku dalam pasal 71 KUHP. Contohnya, pada tanggal 1 Januari 2007 melakukan pembunuhan, pada tanggal 5 Februari 2007 melakukan pencurian, dan pada tanggal 10 Maret 2007 melakukan pencurian. Dalam hal ini, karena alat bukti belum lengkap, maka perkara yang ke-1 saja pembunuhan yang diajukan ke pengadilan terhadap kasus ini, hakim harus berpedoman pada pasal 71 KUHP, yaitu dalam perkara ke-1, jika hakim sudah memutuskan pidana terberat ditambah 1/3, maka untuk perkara selanjutnya, hakim hanya memutus atau menjatuhkan vonis dengan putusan bersalah saja. Tetapi, apabila dalam perkara ke-1 hakimnya vonis kedua dapat dijatuhkan pidana terberat ditambah 1/3-nya. Pasal 71 KUHP berhubungan dengan pengertian perbarengan, yaitu rumusan ketiga. Oleh karena itu, jaksa atau penuntut umum harus melakukan penuntutan secara bersamaan dan sekaligus. Tetapi dalam praktek, jaksa tidak selalu mengajukan perkara secara sekaligus karena alat bukti yang kurang lengkap. Atas dasar itu, maka konkursus berbicara tentang 1. Pemidanaan dalam tindak pidana, 2. Stelsel atau sistem pemidanaan yang meringankan, namun menurut sistematika KUHP memberatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.